Akhirnya pelanggar tuh, polisi ini nilang baik gawinya. Iya. Padahal sebenarnya boleh tidak dalam aturannya polisi itu menilang atau tuh menindak pengendara tanpa razia atau operasi sesungguhnya? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kembali lagi kita di Begesah. Di hadapan saya sudah ada seorang anggota polisi. Saya sedang berada di ruangannya. Bagi Anda yang mungkin datang ke sini, yang pernah datang ke sini mungkin tahu. Namun sebelum kita kenalan dengan beliau, lebih dahulu saya ucapkan terima kasih nih bagi Anda yang telah men-subscribe channel ini, yang telah mensupport channel ini, dan bagi Anda yang belum, silakan klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa, subscribe itu gratis dan tidak menambah hutang negara. Dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Baik, tak usah berlama-lama lagi. Selamat siang Pak Andi. selamat siang Pak Wiwin. Oke, perkenalkan, beliau bernama Aibtu ya, Ya. Andi HZN. HZN apa Kak? Henrianto Zainuddin. Oh, Henrianto Zainuddin, nama orang tua ya? Siap. Oke, Kak Andi ini saat ini menjabat Kanit Turjawali ya? Kanit Turjawali. Turjawali apa Kak? Kalau boleh disebutkan. Turjawali itu pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Banyak fungsinya. Siap. Itu berarti itu termasuk dalam tupoksinya Kak Andi ya? Iya betul. Jadi tupoksi Turjawali itu ya pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Kak Andi ini cukup lama sebetulnya menjabat sebagai Kanit Turjawali, ya Kak? Siap. Oke Kak Andi, kita ini akan bicarakan soal ya tidak jauh dari tupoksi apa yang Kak Andi jalani ya. Ya. Sekilas Kak Andi, kira-kira apa sih tupoksinya dari Polantas? Kalau saya bilang Polantas bisa ya? Ya, bisa. Polisi lalu lintas Bisa, kan? Apa sih tupoksinya sebenarnya? Polisi lalu lintas itu ya namanya polisi lalu lintas. Berarti pekerjaan meliputi jalan raya. Dalam hal ini kebanyakan tugas kita ya khususnya polisi lalu lintas yaitu itu tadi, kembali lagi ke Turjawali tadi, pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Itu sejatinya polisi lalu lintas. Oke. Mereka melayani masyarakat mulai dari pagi sampai ke pagi lagi. Dalam artian seperti ini. Misalnya pagi. Pagi jam 6 itu polisi lalu lintas itu sudah apel. Melaksanakan apel pagi, terus melaksanakan kegiatan pengaturan pagi. Melayani anak-anak sekolah yang mau masuk sekolah. Aktivitas Dan masyarakat yang mungkin pekerjaannya membutuhkan waktu ataupun aktivitas perkantoran yang membutuhkan kehadiran polisi lalu lintas di pagi hari. Dan selanjutnya juga Polantas itu ada fungsi tambahan. Fungsi tambahan itu di Rekiden, registrasi dan administrasi. Oke. Nah, jadi itu domainnya kembalinya ke registrasi dan administrasi kendaraan, yaitu tadi SIM dan Samsat. Tapi sejatinya polisi lalu lintas yaitu tadi pelayanan terhadap masyarakat di bidang lalu lintas. Khususnya di jalanan gitu ya? Oke. Nah, dari sekian fungsi yang Kakak jelaskan tadi kan berarti ada unsur edukasinya dong di situ. Siap, pasti kan? ada. Ya, artinya kalau yang namanya pengaturan lalu lintas itu berarti ada juga kan untuk sekolah juga diajari kan? Ada. Nah itu yang apa, patroli sekolah itu termasuk bagian dari binaan dari lantas tidak? PKS namanya. Iya. Patroli keamanan sekolah itu binaan dari satuan lalu lintas. Tapi ada yang membawahi lagi yang memang fungsinya di situ namanya unit kamsel. Unit kamsel. Nah, di lantas? Di Satlantas. Oke. Di Satlantas ini ada beberapa unit, antara lain unit Turjawali, unit Gakum, Kamsel, dan unit Rekiden. Oh, Kamsel itu baru dengar aku. Ya, Kamsel itu dulunya Dikyasa.
Oh, Dikyasa. Dulunya Dikyasa, Ya, 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 sekarang ya, ya. menjadi Kamsel. Mungkin cakupannya lebih luas. Nah, jadi untuk PKS itu dari unit Kamsel yang mengawaki. Jadi mereka yang melatih, walaupun secara bersama-sama seluruh personil Satlantas, khususnya Satlantas Oku dilibatkan dalam hal ini. Seperti kita ke sekolah-sekolah, memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat, terutama masih usia sekolah. Masalah kendaraan bermotor, menggunakan sepeda motor yang belum cukup umur, itu tidak diperbolehkan. Nah, seperti itu. Oh, berarti di bawah Kasat Lantasnya sendiri ada Kanit Kamsel berapa unit tuh? 5 ya? 5. Turjawali, Kamsel, Gakum, Rekiden 4. 4. Oke. Ini mohon maaf kalau saya bertanya ini mungkin agak aneh. Kenapa sih Polantas ya, polisi lalu lintas itu seolah ya, Iya. bukannya kita menjudge orang, Iya. seolah jadi momok pengendara ya. Jadi ketika kita lewat misal di pos polisi seolah-olah jadi momok menakutkan. Ini yang salah polisinya atau pengendaranya sendiri yang salah atau ada apa ini biasanya? Nah, itu yang harus kita tanamkan dan kita benahi. Oke. Mungkin kita tidak serta-merta bisa menyalahkan masyarakat itu sendiri. Jadi terutama kami, ya terutama lagi di unit Turjawali, ketika kita menemukan pelanggaran, terutama masyarakat yang mungkin belum mengerti dan paham, jadi di situ kita melakukan, ya katakanlah mungkin selanjutnya melakukan penegakan hukum. Dalam hal ini mungkin penegakan hukum tilang. Tapi yang perlu kita garis bawahi agar masyarakat itu paham. Jangan sampai masyarakat itu kita lakukan penegakan hukum tapi dia tidak mengerti kesalahannya. Nah, itu kan kembalinya kesalahannya ke kita sendiri. Akhirnya polisi tersebut, padahal seorang polisi lalu lintas melakukan penegakan hukum dengan tilang sesuai dengan pelanggaran si pelanggar, harusnya benar loh. Tetapi kadang-kadang mungkin ada sebagian tidak menjelaskan ke pelanggar. Akhirnya pelanggar tuh, polisi ini nilang baik gawinya. Padahal dilakukan itu sudah benar. Tapi karena penyampaian kita kurang, mengedukasi masyarakat agar lebih tertib dan melengkapi kelengkapan kendaraan, akhirnya jadinya salah. Padahal apa yang kita lakukan itu benar loh. Melakukan penegakan hukum dengan tilang berdasarkan pelanggaran masyarakat. Nah, tapi kembali lagi tetap kita sampaikan kepada masyarakat agar setiap berkendara perhatikan dulu sebelum berangkat, ya kita lengkapi kelengkapan kendaraan, terutama kelengkapan diri seperti SIM. Kelengkapan diri dulu ya. Kelengkapan diri itu SIM, kelengkapan kendaraan, STNK, dan kelengkapan lain. Misalnya si pengendara mau bonceng orang, berarti harus kita siapkan helm. Helm untuk yang di belakang. Maka dari itu kita mungkin dari awal-awal masyarakat mungkin komplain, tapi insya Allah ke depan kalau kita edukasi masyarakat, kita beritahu kesalahannya dan pelanggarannya, insya Allah mudah-mudahan polisi itu menjadi mitra, dalam artian bukan hanya pelanggar dan penindak. Mungkin itu. Kak Andi kan sudah bertahun-tahun juga di lantas ya. Berapa lama Kak? Untuk di lalu lintas sekitar 20 tahun. 20 tahun. Nah, jangan sudah memahami ya. Tingkat pelanggaran yang dominan yang menurut Kak Andi, pengalaman Kak Andi itu apa sih? Nah, yang dominan itu yang melakukan pelanggaran itu anak-anak usia produktif. Usia sekolah. Apa yang mereka langgar itu apa sih? Penggunaan plat nomor. Helm mungkin? Helm. Nggak ada helm? Kadang-kadang nggak pakai helm sama sekali, kadang-kadang yang di belakang dan juga knalpot brong. Itu yang dominan di aku? Ya, untuk sekarang setelah kita lakukan edukasi ke sekolah-sekolah,
kita lakukan penegakan hukum dengan tilang, ya alhamdulillah. Sekarang mungkin ya namanya pelanggar masih tetap ada, tapi sudah minim untuk pelanggaran yang menggunakan knalpot brong. Tapi untuk yang pelanggaran lain seperti STNK ketinggalan, belum memiliki surat izin mengemudi, itu masih tetap ada. Helm juga. Helm penggunaan helm yang masih sering terlihat itu helm belakang penumpang yang tidak menggunakan helm, ya itu. Jadi yang pengendara tidak menggunakan helm, yang penumpang menggunakan helm gitu maksudnya? Bukan, yang di depan menggunakan helm, yang di belakang yang masih. di belakang masih tidak. Nah, itu terus kita sampaikan bahwa manfaat helm itu bukannya untuk polisinya, tapi untuk pengendara itu sendiri. Iya, ketika terjadi laka lantas, ini yang paling bahaya ini ya. Kepala, makanya kami setiap hari melakukan himbauan dengan pengeras suara keliling kota, menyampaikan kepada masyarakat bahwa kegunaan helm itu sangat bermanfaat. Jangan sampai yang mengendarai aman, yang di belakang yang kena musibahnya. Itu kita tekankan. Itu kalau soal yang jarang menggunakan helm ataupun tidak menggunakan helm standar itu, menurut Kak Andi itu memang kebiasaan orang kita atau males atau gimana itu? Atau memang karena ruang lingkup kota kita kecil? Nah, ini seperti ini. Kadang-kadang kalau untuk masyarakat dalam kota sendiri itu rata-rata alhamdulillah sudah mulai tertib dan paham. Tapi kadang-kadang kan apalagi di hari weekend. Nah, hari weekend, Sabtu Minggu, kota Batu Raja ini kan tempat berkumpulnya dari beberapa kabupaten tetangga. Nah, di situ kadang-kadang ada yang dari arah selatan, dari timur, bahkan dari arah-arah luar kota lainnya masuk ke Oku. Nah, di situ kadang-kadang masih ditemukan ada yang tidak menggunakan helm belakang, bahkan ada yang tidak menggunakan helm. Dari situ ya tetap kita perlakukan sama. Kita lakukan himbauan, kita cek surat-surat kendaraan, ya di situ akhirnya ketahuan tidak memiliki SIM, STNK tidak dibawa. Ya dengan terpaksa kami lakukan penegakan hukum dengan tilang. Namun kita sampaikan tetap dengan humanis. Nah Kak, sebenarnya boleh tidak dalam aturannya polisi itu menilang atau tuh menindak pengendara tanpa razia atau operasi sesungguhnya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Dalam hal ini itu namanya, itu tadi kembali ke tugas Turjawali tadi. Pengaturan, penjagaan dan patroli. Ketika seorang anggota polisi lalu lintas sedang melaksanakan patroli menemukan pelanggaran kasat mata. Nah, seperti pengemudi kendaraan bermotor tidak menggunakan helm depan dan belakang, tidak menggunakan plat nomor, knalpot brong, ugal-ugalan di jalan, yang berakibat bisa mengganggu kenyamanan. Satu, kenyamanan, fatalitas laka lantas, membahayakan. Siap. Nah terus kayaknya kalau menurut saya kayak polisi ini mempunyai apa ya, insting atau apa ya, ketika nih ya ada kalanya kan kadang-kadang berkendara itu kan lengkap nih, dia pakai helm, lengkap lah semua. Polisi tuh tahu bahwasanya dia itu melanggar tuh dari mana? Dari insting kah? Apa yang polisi lihat sebenarnya ketika melihat seseorang itu, ini pasti melanggar dia orang. Nah, seperti ini, karena ya namanya pekerjaan yang memang dijalankan dengan ikhlas, ya apalagi seorang polisi lalu lintas yang sudah cukup lama mungkin dia paham dengan psikologi seseorang. Contoh, kadang-kadang mungkin polisi itu nggak paham, tapi ketika ketemu polisi dia grogi. Iya. Dia grogi. Betul. Atau putar arah. Nah, di situ timbul kecurigaan bos, udah kita cek. Dicek, taunya kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan STNK, SIM tidak dibawa, kelengkapan lain juga seperti tidak menggunakan helm, knalpot brong. Nah, awalnya dari situ. Bisa jadi ditemukan sajam lah. Ya bisa jadi. Mungkin narkoba ada lah, barang-barang yang
lain. Oh, jadi mereka pengendara sendiri yang takut Iya. sehingga itu menimbulkan Psikologinya seperti itu. iya. Oh, artinya ketika kita lewat, kalau kita bener jangan takut ya. Iya. Surat lengkap pakai ini jangan takut Iya, sebenarnya. harusnya seperti itu. Oh itu. Jadi yang takut itu yang salah. Nah, pasti yang salah itu pasti takut. Oke Kak, kalaupun ada razia, itu standar operasinya SOP seperti apa Kak biasanya Kak? Misalnya ada razia yang memang terjadwalkan mungkin. Nah, kalau yang terjadwalkan kita persiapkan secara jelas seperti pelang. Oke. Itu kita siapkan. Pelang, surat perintah, berikut kelengkapan personilnya, kendaraan, dan tempat yang memang itu dalam artian ketika melakukan penegakan hukum terang, Oke. tidak sembunyi-sembunyi. Jadi di tempat yang terang bisa dipantau masyarakat yang melintas, ataupun ya kita undang juga dari pihak media. Biasanya ya. Ikut di situ. Kalau razia sendiri itu sesuai momen kah? Atau ada memang perintah dari atas? Atau memang melihat situasi dan kondisi di suatu wilayah biasanya? Kalau masalah razia itu ada namanya rutin. Ada rutin? Giat rutin. Dan ada juga sifatnya terpusat. Terpusat dalam artian terjadwal yang memang kegiatan tersebut misalnya operasi patuh. Operasi patuh itu setiap tahun kita lakukan. Nah, dan juga ada lagi simpatik. Giat simpatik ya itu salah satu cara kita mengedukasi masyarakat agar lebih tertib dalam berlalu lintas. Kita banyak himbauan, teguran. Nah, tapi kalau patuh itu kita lakukan penegakan hukum. Nah, itu kita perbanyak penegakan hukum agar masyarakat paham, oh polisi sedang melakukan penegakan hukum bagi pelanggar-pelanggar yang memang itu menjadi atensi dan sudah bermacam-macam, misalnya knalpot brong. Ya. Knalpot brong itu sangat mengganggu, melawan arus, tidak menggunakan helm, dan kelengkapan kendaraan. Kalau bagi mereka yang terkena penindakan, baiknya apa yang mereka lakukan? Atau mereka tuh punya hak apa ketika mereka ditilang? Ketika mereka ditilang, silakan tanyakan. Oke. Boleh, Pak, ini razia apa? Apa kesalahan saya? Dan yang paling terpenting ketika kita dilakukan penegakan hukum, kita minta lembar tilangnya. Oke. Minta lembar tilangnya, itu yang terutama agar si pelanggar bisa nanti untuk mengurus ataukah kendaraan ataukah surat kendaraan yang ditilang, seperti itu. Dan biasanya kalau dia kena tilang kalau resmi itu memang ya sidang atau gimana itu? Ya sekarang kan ada namanya BRIPA. Apa itu? Nah, BRIPA itu kan tilang sistem elektronik. Oke. Nah, sistem elektronik yang mana pelanggar bisa langsung minta nomor BRIPA untuk setor ke Bank BRI. Boleh. Nah itu kendaraannya ditahan tidak atau hanya Tergantung tingkat pelanggaran. tergantung tingkat pelanggaran? Tingkat pelanggaran. Biasanya kalau kendaraan yang diambil tuh apa pelanggarannya? Tidak dilengkapi STNK, Oke. knalpot brong, Oke. dan mungkin kendaraan tersebut melakukan Ada kejahatan? kejahatan jalan lah, seperti itu. Misalnya ugal-ugalan di jalan yang dapat mengakibatkan fatalitas laka lantas. Itu kita lakukan penegakan hukum dengan barang buktinya, kendaraan kita tahan. Oke. Nah Kak, kalau untuk rambu-rambu sendiri, kalau menurut Kakak untuk di Kabupaten Oku ini sudah mencukupi atau bagaimana Kak? Untuk rambu-rambu lalu lintas secara garis besar sudah lumayan baik. Namun ini kan bukan domain kita untuk masalah rambu-rambu, tapi Balik di sub itu ya? ke Dinas Perhubungan. Oke. Ke Dinas Perhubungan. Tapi koordinasi juga kan? Tetap koordinasi mereka juga, koordinasi dengan kita untuk titik-titik yang akan dipasang rambu-rambu. Nah Kak, ini Kak, yang di depan
markas lantas ini kan one way ya. Nah itu Rekayasa. iya, itu kenapa awalnya nggak? Karena satu menyulitkan, kedua juga banyak orang tidak tahu. Nah, itu untuk rekayasa lalu lintas ini untuk satu jalur itu sudah lumayan lama. Iya. Tapi kadang-kadang masyarakat, wah Pak, kejauhan. Iya. Nah, itu. Betul. Padahal ketika terjadi laka lantas, ya Lebih jauh lagi nah berangkatnya. itu karena dia sudah diberi rambu-rambu tapi masih tetap dia masuk. Berarti kan secara otomatis dia salah. Melanggar yang mengakibatkan ketika ada kendaraan lain ya itu potensinya laka lantas. Itu. Tapi mungkin ada nggak mungkin di suatu masa mungkin akan dijadikan 2 jalur lagi? Ada kemungkinan tidak? Nah, kalau untuk itu kita kembalikan ke forum lalu lintas. Tinggal kebijakannya seperti apa. Tapi kalau untuk melakukan perubahan itu harus melalui rapat forum lalu lintas. Oke. Kalau pendapat kakak mengenai apa namanya pembatas jalan yang di Kemalaraja, Simpang Suska itu, menurut kakak kan banyak yang protes dulu awal-awal dibangun itu kan, sulit lah atau membuat jalan sempit. Kalau menurut polisi lalu lintas sendiri? Kalau menurut kami itu Layak tidak atau perlu dibongkar mungkin? tidak perlu. Tidak perlu? Tidak perlu dibongkar. Hanya kita kasih rambu-rambu, kita tambahkan rambu-rambu, dan itu bermanfaat. Dulu sebelum dipasang garis pembatas, itu di Suska sampai ke simpang Suska bawah, itu sering terjadi kemacetan karena pertemuan arus di situ. Setelah itu dibuat, ya alhamdulillah arus lalu lintas di situ tidak pernah macet lagi. Terus yang di depan SD1 itu one way juga tuh. Ya. Ya artinya rekayasa lalu lintas yang di ini zaman sudah berapa tahun? 5 tahunan ya? Kalau tidak salah. Lebih ya? Mungkin lebih dari 5 tahun. Lebih rumit enggak? Kira-kira Kak rekayasa lalu lintas yang diterapkan sekarang ini? Enggak seperti dulu gitu loh. Kenapa dilakukan rekayasa lalu lintas? Itu melalui analisa. Nah, kita ANEP, akhirnya kita putuskan bersama-sama. Karena di jalur tersebut, terutama jalur Ayani dari simpang kantor pos sampai simpang Suska, itu kondisi arus lalu lintas, terutama di pagi hari dan sore hari, itu sangat padat. Karena pertumbuhan jumlah kendaraan yang beroperasional itu cukup tinggi. Makanya kita ambil rekayasa lalu lintas untuk memperpanjang. Kita rekayasa agar kendaraan itu tidak menumpuk di satu tempat. Kalau itu tetap kita buka 2 jalur, pertemuan kendaraan dari bawah dan dari atas akan stuck. Nah, seperti itu. Tidak di satu arah pun sekarang kalau anak pulang sekolah. Itu pasti terjadi macet juga. Macet, numpuk. Tapi memang Kak, kalau kita lihat karakter pengendara kita ini memang kayaknya seenak dewe Kak. Kalau bahasa Jawa tuh. Kalau menurut polisi sendiri gimana? Ya, namanya masyarakat. Ya, tetap kembalinya ke kita. Kita harus ya terus mengedukasi, menyampaikan pada masyarakat. Makanya sekarang kami di setiap pos itu menggunakan pengeras suara. Menggunakan pengeras suara, himbauan kepada masyarakat agar tertib dalam berlalu lintas. Jadi itu ketika masyarakat itu berbicara, apa ya polisi, berarti dia sudah dengar. Nah, seperti itu kan? Walaupun masih bertanya. Iya. Apa sih polisi? Berarti kan setidaknya masyarakat tuh, oh ada himbauan dari polisi. Jadi walaupun perlahan mungkin, tapi tetap kita sampaikan, kita edukasi terus masyarakat agar masyarakat Oku lebih tertib dalam berlalu lintas. Bandelnya itu kalau mau ngantar anak, jemput anak, berhenti di tengah jalan.
Terus juga kalau dari lorong kan kalau tidak salah yang setahu saya kan, Iya. tolong dikoreksi kalau saya salah. Ketika kita di jalan poros atau jalan protokol, orang dari lorong itu mestinya dia yang berhenti dulu kan, Iya, memprioritaskan di jalan utama. jalan utama kan. Nah ini kadang-kadang nyelonong tanpa lihat kiri kanan. Ya. Nah, ini apa yang terjadi? Nah, itu. Ini kalau saya lihat kayak, Ya, mohon ya, maaf nih, kalau ya. gue boleh curhat Ya. sedikit, orang kenal tuh nggak mau lihat kiri kanan lagi, utamanya mungkin kaum hawa biasanya nih, Iya. nyelonong aja. Ya, itulah yang salah satu menjadi tugas kita. Melalui pesan-pesan lalu lintas, di media sosial lalu lintas, di situ kita sampaikan. Mungkin kita juga menggunakan perpanjangan tangan dari Babin Kamtibmas untuk disampaikan ke masyarakat yang mungkin yang berada di pedesaan, yang tidak terjangkau langsung oleh polisi lalu lintas yang berada di Kota Batu Raja. Tapi itu tetap kami sampaikan, kami edukasi terus agar masyarakat ya bisa tertib dalam berlalu lintas. Ada pengalaman menarik atau unik Kak ketika Kakak menjalankan tugas di jalanan ini Kak? Mungkin yang tidak bisa dilupakan lah. Kalau secara spesial mungkin ya tidak ada, karena sejatinya tugas polisi lalu lintas itu tadi melaksanakan tugas dengan benar dan baik, laksanakan dengan ikhlas. Ya apapun resikonya ya kita jalani. Yang penting kita laksanakan dengan ikhlas. Sebelum terakhir Kak, ini yang kita tahu kan, mungkin Kakak juga mengikuti, ini mohon maaf kalau saya agak sensitif. Di sana kan institusi Polri mendapat ujian berat. Ya. Ada petinggi dari situ yang ya kita tahu semua lah, tidak perlu dijelaskan. Gimana nih Kak, Kakak sebagai orang yang berada di dalamnya ketika Kakak tahu itu melibatkan oknum di dalamnya dan itu petinggi, berpengaruh tidak kepada Kakak pribadi maupun kepada institusi di sini, atau ketika Kakak di jalan mendapat bulian dan segala macam hal tidak? Kalau kami ya khususnya polisi lalu lintas di Kabupaten Oku ya alhamdulillah pelaksanaan tugas tidak terganggu dan kami tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Dalam artian tetap melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan ikhlas, tulus, semoga bermanfaat. Apa yang Kakak ambil dari persoalan itu? Secara ya ini bukan secara itu, secara pribadi lah. Kakak kan manusia nih, mungkin ada hal yang mungkin Kakak bisa petik dari kemarin kejadian itu. Ya kalau masalah itu kita kembalikan ke memang punya kewenangan, tapi kami selaku anggota Polri tetap solid, tetap menjadikan polisi tempat kami hidup, tempat kami mengabdi. Oke, menarik. Terakhir Kak, pesan-pesan kepada masyarakat Oku maupun himbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu khususnya agar selalu tertib berlalu lintas. Budaya tertib, budayanya orang Oku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ini pergeseran singkat bersama Kanda Aibtu Andi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih Kak Andi telah meluangkan waktu untuk berbagi kisah, berbagi cerita, termasuk berbagi pengetahuan lah ya. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami ingatkan jangan lupa klik lagi tombol subscribe di bawah. Cukup satu kali ya bagi Anda yang belum. Kalau yang sudah ya jangan diklik lagi. Like, komen, dan share apabila bermanfaat. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.